pagi ini dengan doa mulai belajar ya. Nah, kita ta'awudz dulu, kemudian basmalah dan doa mulai belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Mengapa kok Bu Ang itu selalu mengawali satu kuliah itu dengan doa itu. Doa sejak masih Bu Ang pelajari ketika TK ya. Jadi ketika TK. Jadi itu adalah doa yang pas banget untuk pagi ini. Kenapa? Kita harus betul-betul menyatakan keridhaan kita bahwa kita ini Muslim, kita ini Islam agamanya. Kemudian bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu Rasulullah SAW. Karena kita akan membahas tentang terapi nabawi. Kemudian kita memohon mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengatasi psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu psikosomatik. Slide kedua, Mbak Opi. Mbak Opi, ya, baik. Jadi atau Bu Angat, ya. Slide kedua. Kameranya Bu Ang yang ini masih tampak? Mbak Opi? Masih tampak, Bu, iya. Ya. Jadi peserta tetap melihat Bu Ang dan slide. Iya, masih Bu, bagus Bu. Jadi melihat slide otomatis dan on cam ya. Iya, sudah Bu. Sudah ya. Soalnya di tab Bu Ang kok enggak gitu loh. Baik. Jadi psikosomatis itu adalah topik yang sangat khas dibahas di dalam ilmu psikologi. Nah, hanya saja ada pengertian psikosomatik yang kuno ya, yang kuno, dan ada psikosomatik yang pengertiannya itu sudah diperbarui, tetapi malah justru makin ketika diperbarui makin memperlihatkan bahwa pengertian psikosomatik yang kuno yang merupakan konvensi dari para ilmuwan itu sebenarnya perlu dikritisi bagi Muslim. Jadi kalau mereka ya pengertian psikosomatiknya orang Barat, psikosomatisnya orang Barat adalah kondisi yang menggambarkan munculnya penyakit fisik, tetapi hanya diduga saja, dugaan saja disebabkan atau diperparah oleh kondisi mental. Jadi itu mereka hanya menduga saja seperti itu. Etimologinya apa? Jadi karena psikosomatis itu terdiri dari psike dan tubuh, nah psikologi yang baru ini yang modern menyatakan psike itu pikiran, padahal psike itu sejarahnya aslinya bukan pikiran, karena psike itu dari nama dewa-dewi Yunani dan itu menunjuk kepada masalah jiwa, bukan sekedar pikiran atau fungsi kognitif saja, bukan masalah rasional saja, bukan masalah otak saja, bukan, tetapi jiwa. Dan inilah hal yang perlu kita kritisi. Kenapa? Mereka hanya mengarahkan pada pengertian bahwa psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh.
Maka saat ini berkembang ilmu psikologi positif yang selalu mendengung-dengungkan berpikir positif agar sehat, berpikir positif agar bahagia, berpikir terus. Yang positif itu hanya pikirannya saja. Nah, penjelasan selanjutnya justru berlawanan dengan pengertian yang etimologi yang didengung-dengungkan. Karena penjelasannya justru kondisi mental yang kurang baik mempengaruhi tubuh seseorang hingga memicu penyakit atau memperparah penyakit yang sudah ada. Nah, seolah-olah penyakit itu sudah ada, kemudian hanya dipengaruhi atau diperparah atau hanya dipicu munculnya oleh kondisi mental. Padahal pertama tadi katanya pikiran, tapi kemudian kondisi mental, pakai istilah kondisi mental ya. Kondisi mental itu beda dengan pikiran. Nah, ini etimologi yang didengung-dengungkan ilmu psikologi konvensional, psikologi hasil pemikiran para ilmuwan-ilmuwan Barat, karena Indonesia itu masih berkiblat pada Barat, itu seperti itu. Nah, karena definisinya seperti itu, maka mereka pun menjelaskan slide ketiga, Mbak. Ya, mereka menjelaskan bahwa ada 9 macam ya. Sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, gastrointestinal, muskuloskeletal, endokrin, gangguan kekebalan, kanker, gangguan kulit, dan nyeri kepala itu hanya gangguan psikosomatik spesifik saja. Padahal itu bukan sekedar gangguan, itu sudah masalah yang ini ya serius, sangat serius. Nah, kemudian slide ketiga, Mbak Opi. Ini sudah yang ketiga, Bu. Ketiga keempat maksudnya. Oh ya. Selanjutnya. Nah, padahal kita sudah mempelajari terapi nabawi. Jadi peserta ini semua sudah paham tentang terapi nabawi ya, Mbak Opi ya. Mbak Opi jadi sparring partner ya. Baik. Jadi di dalam terapi nabawi itu ada satu pengertian yang perlu kita pahamkan betul, bahwa Altip itu adalah pengobatan yang dalam prakteknya adalah untuk fisik atau al-jism dan jiwa al-nafs. Itu dalam bahasa aslinya kalau kita melandaskan terapi nabawi itu dengan Quran dan hadis. Karena ada saja terapis yang mengaku menggunakan terapi nabawi tetapi tidak menggunakan Quran dan hadis sebagai landasan praktisnya. Nah, kenapa? Ya, karena itu maka sekarang ini saya sampaikan bahwa aslinya terapi nabawi itu asli dari pengertian aslinya menunjukkan bahwa semua masalah yang ada di dalam diri manusia itu pasti dinamikanya psikosomatik. Karena al-jism dan al-nafs, fisik dan jiwa, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena terapi nabawi itu tidak berparadigma sekuler, memparsialkan, memilah-milah, mengkotak-kotak seolah-olah satu dengan yang lain itu spesifik sendiri-sendiri. Nah, jadi saya pun sebagai seorang psikolog yang awalnya mempelajari psikologi konvensional, ketika saya mengetahui bahwa di dalam Al-Quran dan hadis itu membahas tentang jiwa manusia, maka saya kemudian menertibkan pikiran saya, menertibkan pengetahuan saya, menertibkan semangat belajar saya, dan menertibkan amalan saya di dalam mengajar maupun belajar dengan
menggunakan referensi, semua ilmu itu referensinya dari Quran dan hadis. Serta, jangan salah ya, ayat-ayat kauliyah yang tertebar yang tidak tertulis, yang tertebar di alam ini. Dan itu beberapa, hanya sedikit sekali yang ditemukan ilmuwan, karena ilmuwan di dunia ini juga cuma sedikit. Maka mereka menemukan ayat-ayat yang tertebar di seluruh alam ini. Nah, kalau kita mengakui bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang sangat penting, bahkan ditulis di dinding-dinding, ditempel, kemudian kita paling sering melafazkan ayat kursi dalam sholat, dalam wirid, dalam zikir kita, dalam ruqyah ya, terapi ruqyah, dalam mengamalkan terapi nabawi, maka kita harus yakin bahwa semua ilmu itu dari barat, timur, utara, selatan itu adalah milik Allah. Nah, tetapi secara khusus, definisi dari ilmu Al-Tib itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai keadaan manusia. Subjeknya, objeknya adalah manusia, ya, dari segi sehat dan sakitnya. Saya belum pernah mendengar terapi nabawi untuk kucing atau terapi nabawi untuk apa ya, binatang-binatang pemeliharaan. Tetapi perilaku nabawiyah, perlakuan nabawiyah sesuai sunnah Rasul ya ada. Tapi kan kita tidak menterapi mereka, tidak memberi bekam, tidak memberikan ya yang itu kita pelajari secara khusus. Mungkin nantinya akan ada, ya mengapa tidak kan gitu. Nah, di dalam terapi nabawi itu kalau kita kembalikan kepada buku aslinya, buku Hilang suara. Baik, Bapak Ibu. Sedang ini itu bukan hanya bekam saja, tetapi menyangkut pengajaran, bimbingan, penyuluhan tentang kesehatan dan agama. Mengapa? Karena memang terapi nabawi bukan ilmu kesehatan yang sekuler atau parsialistik, itu tidak. Jadi terapis nabawi harus memahami ini. Jadi tujuannya adalah menghilangkan berbagai gangguan dan cara-caranya pun untuk mengembalikan kondisi ke keadaan yang semula. Nah, inti dari ilmu terapi ini adalah keterpaduan kesehatan aspek spiritual religius, itu yang pertama justru itu, spiritual religius, psikofisik, ya, yang itu merupakan sekarang ini seolah-olah dimonopoli oleh ilmu psikologi barat, kemudian moral sosial. Dalam terapi nabawi itu memuat itu semua. Jadi nggak usah jadi psikolog, harus bisa menjadi psikolog. Ya, tidak usah jadi psikiater, ya harus ngerti ilmu psikiatri. Tidak usah jadi dokter, ngerti ilmu kedokteran. Ya kan? Mengerti kan nggak ada yang melarang, wong kita boleh belajar dari mana saja. Kan bisa. Tetapi jangan salah, ketika kita mengaku sebagai terapis nabawi, maka kita harus menggunakan prinsip-prinsip ini. Prinsip kerjanya adalah prevention, pencegahan, cleansing, ya, pengosongan, pembersihan, ya, kemudian pengimbangan, balancing. Bukan sekedar kuratif, ya. Kuratif ini maaf ini di sini kuratifnya tidak saya tulis secara jelas. Kenapa? Karena di dalam terapi nabawi itu pencegahan, cleansing, dan balancing ini akan menuju kepada kuratif. Secara sunatullahnya begitu. Karena sudah sunatullahnya begitu, ya nggak usah disebut.
Tetapi beda dengan ilmu kedokteran konvensional. Kuratifnya dijanjikan. Sembuh, sembuh, sembuh. Kita kan nggak menjanjikan kesembuhan. Kita hanya berupaya. Ikhtiar itu kewajiban manusia. Hasilnya Allahu alam. Allah yang memberikan. Dia apakah kembali normal seperti orang lain ataukah dia normal sesuai takdirnya, normal untuk saat itu. Normalnya meninggal ya meninggal aja. Normal adalah sesuatu yang normal. Meninggal adalah sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang abnormal. Nah, ini bedanya terapis nabawi dengan dokter yang konvensional. Kalau dokter itu mati-matian meneliti, mati-matian berupaya pakai obat halal atau tidak. Pokoknya tujuannya sembuh, pulih. Misalnya perempuan itu ya harus glowing lagi seperti waktu muda, padahal sudah tua. Contohnya seperti itu. Jadi malah seperti melawan fitrahnya manusia. Takdirnya Allah itu seperti tersisihkan. Padahal terapis nabawi itu tujuannya adalah sehat yang walafiat. Sehat yang walafiat itu mungkin tetap mengandung apa ya di dalam tubuhnya gula darahnya tinggi. Tetapi dia makin dekat dengan Allah. Nah, itulah sehat walafiat dia. Dengan gula yang tinggi atau dengan kolesterol yang tinggi, tetapi dia makin dekat kepada Allah, makin siap mempersiapkan diri untuk husnul khotimah. Jadi targetnya itu bukan hanya secara fisik saja, duniawi saja, tidak. Ini hebatnya terapi nabawi. Nah, mengerti tentang hebatnya terapi nabawi, maka kita harus membedah bagaimana penyakit itu menjadi dikatakan sebagai psikosomatik. Jadi kita terima ya, istilah psikosomatik itu, tetapi diluruskan, bukan dengan hanya sekedar pikiran dan fisik, bukan seperti itu. Mari kita luruskan. Nah, baik, slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak Opi. Ya, sudah, Dok. Ya, jadi di dalam penelitian saya meneliti dan saya makin yakin ya bahwa penyakit itu bersumber di hati, ya, tidak bersumber dari virus atau bersumber dari amuba atau bakteri atau hal-hal yang lain, tidak. Tetapi sumbernya itu ada di hati. Dan inti gejalanya itu adalah kegelisahan, kecemasan, galau, marah, emosional, kemudian kedengkian, ya, kedengkian, sikap iri hati, namimah, mengadu domba, ya. Adu domba antara suami istri adalah kejahatan yang paling besar dan itu diapresiasi, ditepuk tangani oleh Azazil, ya, iblis yang paling besar, paling kuno ada di ciptaan Allah, ya. Azazil yang menghasut Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, Azazil kalau dalam bahasa Inggris Lucifer, ya. Tetapi anak muda sekarang banyak yang malah menggunakan ikonnya Lucifer fans, Lucifer apalagi ya, generasi Lucifer. Mereka bangga sekali tuh pakai bando yang ada ininya, ada mentul-mentulnya di sini, ya, ada sungut, ya, ada sungut atau sungu atau apa ya namanya. Bahasa Indonesianya apa, Mbak Opi? Tanduk. Nah, ya. Padahal itu penggambaran iblis, tapi dijadikan ikon yang seolah-olah trendy, ya, trendy. Dan anak muda suka itu. Kenapa? Lah drakor, drama Korea, Avatar,
dan film-film yang semacamnya ya. Dracula pun dibikin cakep ya. Jane perempuan dibikin Yumeho ya, misalnya dibikin cantik, jatuh cinta pada manusia, percampuran jin dan manusia itu dipromosikan lewat film-film yang kisah cinta yang mengharu biru, kita menontonnya saja sampai ikut-ikutan emosional ya. Nah, padahal kita tahu bahwa depresi emosional yang buruk, kita menjadi sedih dan sebagainya itu adalah al-amani ya, al-amani. Panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan ini adalah ini ya, malah PR yang dibesar-besarkan sekarang ini. Semua dipanjang angan-angankan. Anak-anak muda dihasut dengan game-game yang itu semua panjang angan-angan. Nah, maka kemudian saya membuat gambar nih ya, gambaran bahwa ini di tengah-tengah itu ada Mbak Opi bisa menunjukkan pakai kursor, Mbak Opi, sesuai apa yang saya sebutkan. Jadi Ya, bisa, Bu. ya, jadi di tengah itu ada QM kuadrat. Mengapa kuadrat? Kenapa? Karena kuadrat itu simbol bahwa itu bisa berlipat-lipat akibatnya. Jadi kolbun QM, kolbun marit, dan kolbun mayit. Manusianya hidup, manusianya ketika tampak ketawa ketiwi, tampak glowing, bersinar, sehat, tapi itu semua hanya topeng saja. Tapi sesungguhnya kolbunnya sakit, kolbun marit. Nah, kolbun marit, kolbun mayit itu bisa datang dari stres dan bisa mendatangkan stres. Semua peristiwa di dunia ini merupakan stres, merupakan tekanan. Tekanan apa? Yang menuntut kita untuk beradaptasi, menuntut kita untuk menyesuaikan diri dalam arti menghadapinya dan menyelesaikannya. Jadi bisa jadi itu bermacam-macam bentuknya. Nah, itu ketika QM2 itu berlaku dinamis, berproses, maka muncullah berbagai penyakit. Jadi justru sumbernya itu di QM2, bukan penyakit yang sekedar diperparah, bukan sekedar dipengaruhi saja. Ini memang sumber ya, sumber. Nah, penyakit SSD, sistem saraf SSD apa Mbak Opi tahu nggak? Itu, Bu. Darah ya, Darah. SSD, nah, sistem saluran darah. Semua yang berkaitan dengan saluran darah. Nah, saya ingin tanya nih, apakah ada toh penyakit di dalam diri manusia yang tidak berkaitan dengan sistem saluran darah? Apakah hanya jantung? Apakah hanya stroke? Apakah hanya ini kehamilan? Tidak. Semua penyakit itu berkaitan dengan sistem saluran darah. Nah, siapa yang bisa membersihkannya, mengcleansingnya? Terapi nabawi lah, bekam kan gitu, ya, bekam. Maka kalau ahli bekam menyampaikan bahwa seolah-olah ya, bukan ya, saya mengatakan seolah-olah karena yang menentukan sembuh kan Allah ya, bahwa semua penyakit bisa dihadapi dengan bekam. Saya tidak membantah, saya mendukung ya, karena bekam itu mengambil darah yang mengandung berbagai macam masalah ya, diambil, diseleksi, dikeluarkan yang nggak berguna supaya mengurangi kontaminasi dari hal-hal yang tidak ideal itu mengalir di dalam sistem darah kita ya. Nah, kalau sudah darah kan mengalir ke seluruh tubuh.
dari ujung kepala sampai ujung kaki, keseluruhan dari mulai tepi kanan, tepi kiri, semuanya ya. Mau kurus, mau gemuk, mau tua, mau muda, mau tua, semuanya punya saluran darah. Ya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa bekam itu untuk semua manusia. Bahkan ada teman Bu Aang yang sudah menerapkan bekam itu, pernah berpengalaman menerapkan bekam itu untuk bayinya yang sesak nafas. Dibekam dengan bekam yang sangat kecil itu ya, tetap di titik tepat di titik pernafasan. Dan alhamdulillah si bayi yang gagal nafas karena terlanjur meminum ASI ibunya, nah itu bisa kemudian tersedak dan mengeluarkan mengeluarkan kotoran susu yang sudah masuk ke saluran pernafasan. Biasanya kalau di rumah sakit itu ya sulit sekali tertolong. Ada tapi sulit sekali ditolong. Kalau bayi sudah tersedak oleh ASI. Nah, lanjutkan berikutnya, Mbak. Nah, jadi saya menemukan ya, saya dalam penelitian itu saya menemukan bahwa perspektif masyarakat Muslim itu pemahamannya masih campur aduk, pemahaman psikosomatik dari Barat, tetapi juga sudah menyadari ketika saya tanyakan teman-teman saudara-saudara sesama Muslim itu sudah menyadari bahwa ketidaktaatan dalam hal agama, ribawi, ya, maksiat apa gitu itu menimbulkan masalah sakit. Kemudian halal haramnya rezeki, ribawi, syirik, jin atau setan ya, setania. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan buruk sehari-hari, amalan-amalan buruk dalam makan minum ya, terlampau banyak makanan junk food, kemudian macam-macam, terlampau banyak daging. Daging itu baik, tetapi kalau terlampau banyak menjadi kebiasaan yang buruk. Kemudian juga yang saya bersyukur cukup banyak Muslim yang sebenarnya memahami bahwa ketika sedekah itu dilakukan sesuai dengan syariah, maka itu akan memberikan dampak kesehatan yang luar biasa. Nah, kemudian buruknya silaturahmi, ya, buruknya hubungan antar manusia, dan juga kebiasaan berpikir negatif. Memang otaknya itu untuk hal-hal yang tak berguna, ya, otaknya ya. Dan apapun yang ada di kepalanya, matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, jadi ini tidak hanya berpikir negatif, tetapi apapun yang ada di kepala. Nah, gitu ya. Jadi nanti diperbaiki itu ininya ya, PowerPoint-nya. Baik. Pujianti memasuki ruang tunggu. Baik. Lanjutkan Mbak Opi. Mbak Opi, slide berikutnya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Gambar dinamika psikosomatik dan terapinya, apa yang dibutuhkan. Nah, kedokteran barat, kedokteran konvensional atau pengobatan medis itu sudah menyadari bahwa penyakit itu sekarang harus ditangani dengan multidisiplin ilmu, tetapi ya masih terbatas. Nah, sementara Islam sudah mengajarkan sejak dulu bahwa tidak ada satupun ilmu yang terlepas satu lain disekulerkan, benar-benar sekuler. Seorang seniman harus mengerti agama, seorang seniman itu juga harus mengerti kesehatan. Contohnya itu. Nah, kita juga kalau membuka sejarah ulama-ulama itu kebanyakan ulama-ulama yang misuwur di zaman dulu, abad ketika para sahabat, abad
sahabat-sahabat, kemudian ulama-ulama yang lebih selanjutnya ya, semua itu memiliki ilmu yang beragam, multi ilmu ya, multidisiplin. Mereka juga memahami kimia, fisika, astronomi ya, astrologi, astronomi ya. Astronomi atau astrologi Mbak Opi? Astronomi. Nah, ya. Kemudian mereka juga hafal Quran, bisa mampu tafsir Quran, mereka juga ahli hadis ya. Mereka juga guru ya, dai ya, seorang pendakwah, penyampai. Nah, Mbak Sri Dewi memasuki ruang tunggu nih. Ya. Izinkan masuk enggak ini, Mbak? Sudah, Bu, sudah saya izinkan. Nah, di tempatnya Bu Ang masih ada. Nah, jadi tadi yang gambar yang pertama tadi digabungkan dengan sebagai suatu dinamika, maka muncul psikosomatik. Artinya semua masalah pasti psikosomatik. Itu pasti. Tidak usah menunggu fatwa dari ilmuwan barat. Kita sebagai ilmuwan muslim punya martabat dan punya prinsip sendiri bahwa semua masalah manusia pasti dinamikanya psikosomatik. Mengapa demikian? Karena kenyataannya kalau kolbunya marit, kolbun mayit, itu pasti menimbulkan masalah. Aspeknya pun meliputi spiritual religius, meliputi psiko dan soma, fisik, jasmani dan rohani atau al-nafs dan al-jism, kemudian juga sosial, moral sosial. Kenapa? Karena Islam mengajarkan silaturahim. Kemudian terapinya pun harus terapi yang multikomponen, interdisiplin, terutama dilandasi spiritual agama. Dengan cara demikian, barulah kita berharap akan mendapatkan, bisa berharap untuk sehat walafiat dan kemudian husnul khotimah. Lanjut. Nah, sudah berapa menit? Tolong di anu ya Mbak ya, nanti diberi tahu ya Mbak Opi ya. Ya, siap, Baik. Bu. Ya. Mohon maaf, Bu, sepertinya termute ya. Baik, ini sudah ya. Sudah. Ya. Jadi temuan pertama itu meyakinkan kita perlu metode dan sistem perawatan kesehatan yang tepat dan sesuai syariah. Bayangkan kita ini bersaudara 80%, ya 80%. Minta Maaf, Bu, sepertinya termute lagi, Bu. Suaranya belum, Bu. minta maaf, saya mood ternyata hampir sudah lobet. Ya, maaf ya. Jadi saya memang diam saja karena sedang sambil memasang charger. Nah, jadi saya ulangi, kita dari temuan-temuan saya itu betul-betul carut marut dunia medis.
di dunia ini, tidak hanya di Indonesia saja, terutama untuk diri kita sendiri dan keluarga, itu memang betul-betul membutuhkan metode dan sistem perawatan kesehatan yang tepat dan sesuai syariah kita. Ada hal yang sangat kritis di sini. Ada hal yang sangat berbahaya saat ini yang mengancam kesehatan kondisi kesehatan Muslim untuk menuju sehat walafiat dan husnul khotimah. Salah satu tujuan dari diturunkannya syariah atau wahyu Allah itu kan untuk merawat manusia, bukan untuk hal-hal yang lain, untuk merawat manusia supaya hidup nyaman, bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita nggak bahagia dunia dan akhirat juga keliru, ya. Kok kita hanya dunia itu nggak penting? Oh tidak. Ketika dunia kita bermasalah, maka kita pun akan lebih mudah akhiratnya itu juga bermasalah di dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki, ya, kebahagiaan yang abadi. Nah, maka mumpung kita masih hidup, ya kita harus taati syariah, ya. Kemudian lanjut Mbak. Nah, jadi saya menawarkan satu paradigma ilmu integral transendental, ya, namanya paradigma ilmu integral transendental. Berhati-hati dengan psikologi transpersonal, beda ya, sangat beda. Psikologi transpersonal itu dari Hindu, dari India, dari Buddha, dari Tao, dari Barat yang sangat rasionalis, tetapi mulai mengakui bahwa spiritnya kosong. Nah, itu mereka kemudian mencari-cari ilmu di timur. Tetapi ilmu timur itu bukan Islam, karena mereka memang tahu kalau Islam itu kan melarang perzinahan, melarang LGBT, ya, melarang ribawi, ya. Padahal mereka pengamal dan ahli di situ semua, ya. Jadi mereka nggak mau dong, berat kalau mau menerima Islam. Mereka menerima ritual sholat yang harus wudhu dulu berat. Kenapa? Ya karena mereka lebih suka yoga dan meditasi aja yang nggak pakai wudhu-wudhu segala, ya, nggak harus suci. Padahal mereka merindukan ketenangan, kesucian katanya, ya, pureness, emptiness, pakai istilah-istilah bahasa Inggris yang mempesona, ya, istilahnya memang bagus-bagus. Tapi itu semua tidak seberapanya apa yang ada di dalam Islam, ya. Mungkin setitik hitam, tetapi kalau hitam itu diamalkan terus, maka hati kita makin titik, hati kita ini kemudian akhirnya dari kolbun marid menjadi kolbun mayit. Nah, jadi kalau kita berparadigma integral transendental, ini paradigma ilmu, ya, bukan hanya terapi nabawi. Dalam berilmu apapun, ketika seorang anak didorong-dorong untuk menjadi hafiz Quran, jangan salah, itu juga bisa jadi sangat duniawi. Karena ingin populer, ya. Seperti ustadz ini, ustadz itu tuh, kaya raya loh jadi ustadz, misalnya. Populer. Terus kadang-kadang pakai hadis. Kalau punya anak yang hafiz Quran, maka orang tuanya menggunakan mahkota dan jubah, ya, yang berkilau di surga. Itu syarat dan ketentuan berlaku. Tidak otomatis hafal Quran kemudian langsung seperti itu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Saking bernafsunya orang tua kemudian memasukkan putra-putrinya di pesantren, bahkan pesantren itu promosi hafiz Quran dalam tempo 3 bulan atau 6 bulan. Ternyata pakai hipno Quran, hipnotafis. Waduh, naudzubillah min dzalik, ya. Campur aduk. Jadi
Azazil belajar Quran. Padahal Azazil jelas tadinya kan Abdillah juga, abdi Allah yang sangat taat Azazil itu. Jadi ya jangan heran kalau banyak jin yang hafal Quran juga, tapi ya mereka belum tentu kalau hafal Quran kemudian otomatis iman taat kan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi ilmu Allah itu adalah amanah para nabi dan rasul. Nabi yang mana? Ada banyak sekali nabi. Nah, terutama yang disebut di dalam Quran dan hadis. Rasul yang mana? Ya, buka saja Qurannya dan hadisnya. Itu masing-masing diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mukjizatnya. Tetapi semuanya sudah katakanlah dalam bahasa Inggrisnya sudah direvisi, ya, sudah direvisi, sudah disempurnakan. Ada pelencengan-pelencengan, penyimpangan-penyimpangan, sehingga diluruskan oleh Allah sendiri melalui Rasulullah SAW. Jadi ya nggak usahlah kita niru Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa semua hewan loh, kan niru Nabi Sulaiman itu juga Islam. Ya iya, tapi sudah direvisi ya. Sibuk amat ngerti bahasa hewan sibuk, tidak pernah ngomong sama manusia. Loh, apalagi menjadi pengikut Darwinisme, mengakui bahwa kita ini keturunan Pithecanthropus erectus. Emang yang cantik ini keturunan kera? Enggak ah. Mari kita bermartabat. Kita ini manusia, makhluk yang paling mulia. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Punya 10 baik. menit lagi ya, Bu ya. Ya, baik. Jadi ilmuwan dan terapis muslim itu perlu sekali menentukan sikap untuk setuju dan percaya dan betul-betul mengakui, bukan hanya melafazkan saja bahwa Quran itu sebagai firman Allah itu mengandung di dalamnya kebenaran yang paripurna, the ultimate truth ya. Kebenaran yang paripurna yang dapat menjadi landasan berpikir sekaligus tujuan penelitian sains sepanjang masa. Jadi kita nggak perlu sangat tergila-gila dan terpesona pada sains yang bersifat sementara saja. Karena ternyata kan misalnya nih masalah pandemi COVID, itu virusnya begini-begini, ternyata nanti ada COVID yang berikutnya. Berarti COVID yang lalu kan terus terrevisi. Kemudian vaksinasi, oh ternyata vaksinnya gini-gini. Artinya kebenaran ilmuwan waktu itu ketika berikhtiar itu akan diluruskan, diperbaiki oleh ilmuwan yang berikutnya. Jadi ya nggak perlu terlampau menjadi fanatik terhadap satu ilmu yang itu tidak berlandaskan Quran dan hadis. Maka intinya praktikkan pengobatan yang syariah landasannya ya, yang syar'i, tidak syirkiyah, tidak ada sihir di sana, tidak magic ya, tidak hipno-hipnoan, tidak menggunakan imajiner, hanya khayalan. Bayangkan, tenangkan dirimu, bayangkan ada di lapangan yang hijau. Cuma membayangkan, padahal dia duduk di matras. Itu kan tipuan, itu khayali. Dan yang khayal, yang angan-angan, itu tidak boleh di dalam Islam. Apalagi menggunakan sugesti mantra-mantra, pakai sair-sair dari Hawaiian, Ho'onopono, apa itu ya. Kemudian kalimat-kalimat, ayat-ayat miliknya orang kafir untuk menterapi, padahal mengaku terapis nabawi. Nah, itu mari kita mentertibkan diri kita. Mari kita tertibkan diri kita. Sudah habis waktunya, Mbak? Masih 5 menit lagi, Bu. Oh ya, baik. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya belum.
Ya, baik. Jadi kita betul-betul harus menggunakan Islamic worldview. Ya. Cara memandang dunia dan seisinya, worldview ya, memandang dunia seisinya, bukan hanya memandang penyakit saja, tetapi dunia dan seisinya. Karena penyakit itu juga ada di dunia, dan kesembuhannya pun juga diupayakan ketika di dunia. Nah, jadi kita harus memposisikan ayat Quran dan hadis sebagai kitab yang eternal everlasting. Ya, sebagai landasan cara berpikir, aktivitas mendapatkan kebenaran-kebenaran teoritis, nilai etik, perilaku kebenaran itu pasti. Ya, jadi kebenaran itu sesuatu yang pasti, yang abadi. Itu yang harus kita yakini. Kemudian kita juga harus makin memahami bahwa ada ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Nah, ayat kauniyah dari sains itu juga ayatnya Allah. Tapi yang menemukan mungkin siapa saja. Nah, ketika itu ditemukan, itu juga menjadi cara kita memahami pencipta kita, memahami bahwa ciptaan Allah itu luas sekali. Tetapi dengan diuji validitasnya, reliabilitasnya, penyimpangannya, maka kita harus memahami kalau ayat kauniyah dari sains itu kebenarannya relatif, ya, relatif. Konvensional artinya kesepakatan manusia saja, dan mungkin saja bisa menjelaskan yang belum dipahami dalam ayat kauliyah. Nah, oleh karena itu perlu laksanakan perintah yang pertama yang disampaikan di Gua Hiro, ya. Iqra bismi rabbik. Itu perintah itu waktu itu kepada Nabi Muhammad. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga mendapatkan perintah itu. Artinya juga harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, maknanya baca apa? Ya baca dirimu sendiri, baca Quran itu sendiri, baca hadisnya, baca berbagai penemuan, penelitian, pelajari, kemudian dikritisi, ditimbang kelurusannya secara RORP. Apa itu RORP nanti ya? Nah, dan berlandaskan paradigma tauhid, ya, integral transendental. Bukan ilmu yang instan, artinya seumur hidup harus dilakukan. Dilakukan di dalam mempraktekkan, melaksanakan Iqra bismi rabbik itu, ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, sementara bisa ada tanya jawab, boleh ya. Nah, itu nanti Mbak Opi. Ya, Bu. Gimana, Bu? Iya. Nah, ya. Silakan boleh bertanya jawab, katanya mau diskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa sekali ya. Sampai saat ini penyampaian dari Bu Aang, terutama terkait dengan hipno, Bu. Sepertinya pada tertarik ini. Mungkin silahkan bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa raise hand atau bisa chat di room chat, Bapak Ibu sekalian. Ya, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Berapa pesertanya? 30 ya? Ada 30, Bu. Ya, mungkin di chatnya itu ada nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Andi. Bu Andi Ya, makasih Aisyah, Bu Opi. Ya. Makasih. Ya, monggo. Sepertinya termute ya, Bu Andi Aisyah. Mungkin bisa di-unmute lagi. Unmute dari host enggak, Mbak? Ya, sudah. Aman, Bu Andi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Andi. Iya.
Bu Reni. Bu, saya tadi tertarik dengan Ibu tentang panjang angan-angan. Penjelasan tentang panjang angan-angan ini, alhamdulillah saya belajar mendalam ruqyah syariah sejak 2018 dan masih terus belajar sampai hari ini, dan memang guru kami itu mengajarkan bahwa tak ada namanya hipnoterapi, tak ada nama. Nah, kebetulan dulu saya suka membaca buku-buku Adi W. Gunawan, Bu. Saya mengoleksinya. Dan memang tidak, alhamdulillah Allah kuatkan untuk tidak pernah mau ikuti kelasnya, menguatkan diri untuk tidak ikuti kelasnya. Kemudian dijelaskan oleh Ustadz, dan tadi Ibu sempat sebagai psikolog yang punya, alhamdulillah memahami dan mengamalkan Tibun Nabawi, menjelaskan bahwa hipnoterapi itu tidak Islami. Saya semakin yakin, Bu, untuk tidak mau lagi mengetahui dan mempelajari tentang hipnoterapi itu. Namun sayangnya di berbagai komunitas di mana saya pernah berinteraksi, dan bahkan ada sebuah komunitas besar, konsep hipnoterapi ini digunakan dengan sangat intensnya, ya, sangat intensnya. Kemudian sudahlah saya tinggalkan komunitas-komunitas seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya saya menemukan ada yang belajar teknik Ho'onopono. Saya ragu saat itu. Sejalan dengan akhirnya tadi saya menemukan yang Ibu sebutkan, saya ragu karena kenapa harus pakai teknik Ho'onopono, kenapa bukan pakai konsep mandi taubat dan sholat taubat. Lalu penasaran, Bu. Kebiasaan saya kalau penasaran saya belilah bukunya. Ada buku sampul biru muda. Saya beli buku yang si founder itu, dan sempat mengikuti kelasnya beberapa kali karena berhubungan dengan tanda tangan. Tidak saya sebut merek ya, tidak etis. Di tengah perjalanan saya memilih live dari komunitas itu karena konsep Ho'onopono itu begitu ditekankan dalam setiap penjelasannya. Nah, kemudian hari ini saya mendapatkan lagi dari Ibu bahwa Ho'onopono itu berhubungan dengan panjang angan-angan tadi. Mungkin boleh dan bisa Ibu uraikan mengapa, supaya saya semakin yakin, Bu, mengapa hipnoterapi dan Ho'onopono ini tidak layak dan mutlak tidak dibolehkan dalam konsep Tibun Nabawi. Demikian, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Opi. Baik, terima kasih Bu Andi Aisyah. Mungkin langsung saja bisa dijawab, nggih, Bu Aang. Sepertinya menarik sekali ini pembahasan. Ini dari psikosomatik langsung ke masalah hipno, dan ya nggak apa-apa karena toh kita kan terapi nabawi kan meliputi berbagai hal yang kita temui di kehidupan. Itu tidak ada pemisahan-pemisahan, semua saling berhubungan. Ketika kita mengamalkan Ho'onopono itu sangat berbahaya, dan itu bisa jadi kita harus diterapi mati-matian itu ya, mati-matian dalam arti sangat serius ya, bukan mati-matian gimana sampai mati, enggak. Tapi semoga masih hidup kita sudah melakukan terapi untuk orang lain maupun diri sendiri. Jadi kalau Ho'onopono itu kan lagu ya, lagu Hawaiian. Jadi kita harus, ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu sejarahnya, itu penting sekali. Nah, Ho'onopono itu dari Hawaiian, tradisional ya. Tradisi orang-orang Hawaiian ya. Nah, itu mereka itu waktu awalnya itu melakukannya itu dengan kumpul gitu ya, membuat lingkaran, mereka sambil menari-nari dengan baju yang setengah telanjang, tidak pakai busana muslim ya, jelas. Ya, orang Hawaii kan punya kebudayaannya sendiri, dan mereka memang menyukai alat-alat musik tertentu yang mendayu-dayu dan melalaikan ya. Saya tidak a priori dengan semua musik karena ada musik yang tidak melalaikan.
justru memberi semangat perang ya di zaman Rasulullah, genderang untuk perang ya. Sholawat tertentu tuh ada yang kemudian berefek pada rasa kebersamaan dengan Rasulullah itu begitu kuatnya sehingga para sahabat itu betul-betul berjihad. Fisabilillahnya itu betul-betul serius karena ada dukungan suara-suara yang memang itu menguatkan hati, menguatkan kolbu. Nah, kalau Ho'oponopono itu bicara tentang cinta dan maaf saja, ya, cinta kan, syair-syairnya seperti itu. Nah, ketika hanya dipotong cinta dan maaf saja, nah itu hanya urusan manusia antar manusia. Sementara kalau Islam, ketika membuat seseorang berbuat kesalahan, itu kita harus mendahulukan cinta dan maaf itu dari Allah Subhanahu wa taala yang diekspresikan dalam silaturahim. Tidak ada pengecualian dari apapun amalan itu harus lillah ya. Jadi ketika kita mencintai seseorang atau membenci seseorang ya karena lillah. Membenci amalannya bukan orangnya, karena orang yang kita benci itu juga ciptaan Allah. Mencintai juga karena itu perintah Allah, bukan karena perintah nafsu kita karena kita jatuh cinta. Memaafkan pun karena kita menyadari bahwa diri kita ini mungkin yang salah. Atau tanpa diminta pun kita memaafkan. Jadi lillah itu tidak ada di dalam hawain. Kalau sampai mereka itu mengkait-kaitkan dengan Tuhan, orang Hawaii itu aslinya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup menikmati alam. Ya, mereka menikmati alam. Mereka menikmati suasana pantai, alunan ombak ya. Mereka menikmati suasana suara-suara alam. Mereka nature ya, nature. Tapi mereka tidak creator, tidak back to creator, ke pencipta, bukan, tapi kembali ke alam, animisme, dinamisme di sana. Ini memang mempesona, menyenangkan. Saya pertama kali mendengar lagunya juga sempat, api lagunya, syairnya juga kata-katanya api. Tapi ketika kita berpikir mendalam dan luas, kemudian kita kembalikan lagi ke pengetahuan kita tentang Rahman Rahimnya Allah dan Rahman Rahimnya Rasulullah kepada sekelilingnya, kepada manusia yang lain, sikap-sikap Rasulullah yang perlu kita teladani, maka ya Ho'oponopono itu terapi yang bisa Bu Ang sampaikan, tersesat menyesatkan. Kalaupun sekarang dilandasi dengan ayat-ayat, misalnya ada Muslim yang mempromosikan, ya hati-hati saja. Sekarang ini juga banyak ulama juga kan, ulama yang jahat, dan itu sejahat-jahat manusia adalah seorang ulama Islam ya. Ulama itu kan artinya kan ilmuwan-ilmuwan, ulama Islam yang menggunakan ayat-ayat Quran ataupun hadis untuk menjadi memfasilitasi nafsunya, apalagi pelatihan-pelatihan itu pasti, yaitu pengajaran, itu juga bimbingan penyuluhan ada di sana. Tetapi ya saya yakin itu kalau ditimbang dengan kebenaran Quran dan hadis jauh. Ya, jauh. Nah, kalaupun dekat-dekat ya karena memang memanfaatkannya supaya Muslim itu terpesona. Dan kita ini jumlahnya 80%. Jadi pangsa pasar yang luas dan menguntungkan ya untuk mendapatkan kekayaan seperti itu. Nah,
perhatikan saja ulama-ulama yang memang baik itu saya perhatikan mereka tidak mengada-ada dan tidak mengimajinasikan apa-apa. Mereka menuturkan surga dan neraka itu mungkin berproses dalam imajinasi kita, tetapi yang disebutkan itu ya yang seperti apa yang ada di Quran, tidak lebih dari itu. Kalau ada ulama kemudian menggambar surga, ya ada sungai yang mengalir, sungainya digambar, apa-apanya digambar sebagai suatu lukisan, ya tetap bukan apa-apanya yang dimaksud Allah di dalam Quran dan hadis. Pada prinsipnya apa yang bisa digambarkan manusia ya bukan itu yang dimaksud Allahnya gitu. Wong belum sampai ke sana kok menggambar surga. Ya enggak betul. Belum sampai ke neraka menggambar neraka. Ya nanti dululah. Kalau itu untuk anak kecil mungkin tuh neraka apinya seperti itu. Nah, itu tidak seberapa dibandingkan nanti neraka yang dijanjikan Allah atau diinformasikan Allah di dalam Quran dan hadis. Seperti itu. Nah, jadi panjang angan-angan, hanya zon saja. Nah, kalau kita kembali ke ayat Quran, nah, mereka itu hanya mengandalkan zon, ya, prasangka, angan-angan, kegeeran, kepedean, seperti itu. Sok tahu. Nah, itu. Ilmu manusia itu, aduh, bukan apa-apanya ilmunya Allah. Jadi ya kita gunakan ilmunya Allah saja pelan-pelan. Ya seizin Allah, maka ya Robbi yidni ilma warzuqni fahma. Pelan-pelan saja. Allah juga enggak menuntut yang kita enggak paham. Tidak menuntut kita menjadi terapis yang pasti bisa membuat jaminan kesembuhan. Itu tidak. Karena kesembuhan itu yang menjamin Allah sendiri. Allah sudah berjanji, Allah yang menciptakan penyakit dan Allah pun yang menyembuhkan, menyediakan obat-obatnya. Tetapi itu juga tergantung kepada syarat dan ketentuan. Ada syarat dan ketentuannya untuk mendapatkan obat yang tepat. Karena bisa jadi obat tepat, tetapi orangnya tetap mati karena kita paham kepada takdir Allah, kan gitu. Udah obatnya sudah tepat, ada ruqyahnya, ada terapi bekamnya, ada zikirnya, ada komplit lah terapi nabawinya komplit. Itu pun tetap sebagai ikhtiar yang menjadi kewajiban manusia. Ya, saya kira seperti itu tentang panjang angan-angan maupun terapi-terapi tradisional yang tidak Islami. Contohnya Ho'onopono, meditasi, yoga, hipno, dan lain-lain. Ya, banyak sekali. EFT ya. EFT ya. Kemudian ada SEF ya. Iya, ada hypnobirthing ya, melahirkan dengan hipno. Senam hipno untuk ibu hamil dan sebagainya. Bahkan mereka memang berusaha menyisihkan Islam ya. Kalau Mbak Andi atau Bu Andi Aisyah ini sudah pernah membaca ini? Sudah pernah membaca buku ini? Saya pernah mendapatkan ringkasannya, Bu. Belum sempat membelinya. Bukunya? Belum tahu. Bisa pesan nanti dan harganya hanya Rp30.000 saja. Oh, Masya Allah. Pesan sama Ibu atau Bu Opi? Nanti aja saya share. Ibu. Nanti saya share lewat panitia. Ya, nanti bisa dari panitia, Mbak. Iya. Nanti hubungi panitia ya. Baik. Seperti itu, Bu Andi atau Mbak Andi. Iya, makasih Bu. Iya. Jazakillahu khair. Iya, alhamdulillah. Baik, ya terima kasih penjelasannya Ibu.
Ini mungkin ada kesamaan ya terkait dengan pertanyaan yang di room chat, Bu. Bagaimana tentang afirmasi dan pemrograman alam bawah sadar, mohon penjelasannya, apakah termasuk sesuai syariah Islam? Mungkin sepertinya perlu Apa? Bagaimana tentang suaranya Mbak Opi tidak jelas di saya, jadi coba lebih keraskan sedikit dan pelan-pelan. Yuk. Ya, cek. Sekarang lebih jelas lagi, Bu? Ya, ya. Alhamdulillah, baik. Ya, pelan-pelan aja ya, Bu ya. Iya. Baik, bagaimana ini tentang afirmasi dan pemrograman alam bawah sadar, Mohon penjelasannya. Apakah termasuk sesuai syariah Islam atau tidak? Iya. Ya, baik. Dari siapa pertanyaannya? Ada dari Ibu Sri Sulistiawati ini, Bu. Ya, baik. Supaya saya bisa lebih komunikatif kalau tahu namanya, ya kan? Iya. Nah, baik. Bu Sri Sulistiawati. Bu Sri Sulistiawati, kata-kata alam bawah sadar dan afirmasi itu ada di dalam teori-teori psikoanalisa, ya. Itu Freudian, ya, Freudian. Freudian. Nah, Freud itu seorang ahli, dianggap nabi itu ya, seperti nabi di dalam ilmu psikologi ya. Itu dulu saya awalun belajar tahun 80 ya, tahun 1980 itu saya mengenal itu tentang Freud itu pertama kali itu memang betul-betul dipromosikan ya. Dosen-dosen saya baru ngerti itu. Tapi ketika promotor saya membaca disertasi saya di tahun 20-an ini, ya beliau bersyukur sekali bahwa ternyata yang namanya ilmu psikologi yang dari Barat, dari Eropa, dari Amerika, itu kebanyakan hasil pemikiran, inspirasinya dari Yunani Romawi, ya bukan dari Qurani, tapi dari Yunani Romawi, kemudian para filosof, para sufi-sufi. Sufi kan tidak semua Muslim ya, dan tidak semua itu taat, iman taat. Nah, iman taat kepada Rasulullah maksud saya dengan syariat Rasulullah ya. Nah, para pemula ilmu-ilmu psikologi itu banyak sekali yang ateis. Mereka mereka memang cerdas-cerdas, mereka sangat mendewa-dewakan pemikirannya menjadi filosof. Harusnya kita berfilsafat, cinta pada kebijaksanaan itu untuk mungkin dekat kepada Allah, tapi mereka ateis malahan. Mereka bahkan kemudian ilmunya itu melahirkan satu teori yang menghasut dunia sedemikian rupa sampai-sampai Eropa yang tadinya beragama, mereka kan beragama Katolik, Kristen, dan macam-macam ya, tapi beragama. Itu kemudian meninggalkannya dan justru mereka pun menganjurkan bahwa bukan hanya di bawah sadar ya, alam bawah sadar itu kan isinya ada id, ego, super ego. Yang namanya id itu ada yang namanya libido, nafsu. Libido itu nafsu seksual itu harus dipuaskan. Kalau tidak dipuaskan akan jadi gangguan jiwa contohnya itu. Nah, padahal kalau di dalam Islam kan nafsu seksual itu harus diterima sebagai suatu fitrahnya manusia dan disalurkan dengan cara-cara syariah. Mereka tidak pakai syariah. Maka pada waktu tahun 60-an itu di Eropa itu dilanda dekadensi moral menurut kita, tapi menurut mereka itulah pembebasan, kemerdekaan berekspresi cinta yang di bawah sadar itu, alam bawah sadar itu. Dan mereka pun kemudian Samen Leven ya, memuaskan seksual tanpa nikah, kemudian
orang tua itu kalau anaknya remaja nggak punya pacar mengatakan kalau anaknya itu tidak normal, kemudian harus punya pacar, dan kemudian kalau date atau berpacaran atau pesta itu diberi bekal atau ditanya sudah bawa kondom atau tidak, ya. Kemudian ketika booming hamil di luar nikah, maka kemudian dilanjutkan dengan emansipasi wanita. Mereka demo, ya, mereka demo. Kenapa? Ini perutku, ya, mereka tuh demo itu setengah telanjang begitu perutnya yang hamil itu diperlihatkan, kemudian ditulisi ini perutku dan ini urusanku. Artinya mereka meminta haknya untuk aborsi. Nah, jadi ada ilmu-ilmu yang menghasut bahkan tingkat dunia, bahkan sampai sekarang. Nah, sehingga muncullah sekarang ini LGBT, itu ekspresi cinta saja. Ho'onopono memfasilitasi orang-orang yang homo, lesbi itu sangat senang dengan Ho'onopono. Kenapa? Itu ekspresi cinta. Kemudian kalau mereka minta maaf pada orang tuanya, ya orang tuanya dimaafkan aja, orang tuanya memang bapak ibu, tapi aku maunya bapak-bapak atau ibu-ibu, seperti itu. Nah, mengenai anak, kan bisa bikin melalui bayi tabung, dengan inseminasi buatan, dengan pinjam sperma orang lain, ya, ada bank sperma juga, ya bisa nyewa rahim orang sampai ke sana. Nah, itu semua perlu kita ketahui sejarahnya, ya. Kita kalau mengetahui sejarah itu akan membuat kita berhati-hati. Hati nurani kita yang fitri, yang fitrah, ya, semua manusia tuh punya hati nurani yang fitrah, ya. Yang sebenarnya menuju kepada takwa kalau dididik dengan cara-cara syar'i. Tapi fujurnya kita juga semua punya, nyatanya ada orang yang dia mengaku ulama Islam, tetapi kemudian justru melakukan penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Nah, itu artinya dia berilmu, otaknya ada ilmu pengetahuan Islam, tetapi hatinya mayit, ya, mayit, ya. Munafik itu bahkan lebih berbahaya dari kafir. Kalau kafir kan jelas memang bukan muslim, ya kita maklumi aja kalau dia benci muslim. Oh, dia memang bukan muslim. Tapi bagaimana kalau dia muslim tapi beramal kafir dan kemudian ngakunya muslim, menggunakan ayat-ayat Quran dan hadis untuk menghasut muslim lain melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, afirmasi itu adalah kata lain dari mantra. Afirmasi itu kata-kata, kalimat-kalimat yang disusun manusia seolah-olah itu baik dan tepat untuk pasiennya atau kliennya, kemudian diulang-ulang disebutkan pada kliennya. Kamu percaya pada saya, ya. Kamu serahkan semua masalahmu pada saya, contohnya seperti itu. Rokok itu, kamu setiap melihat rokok itu menjijikkan, rokok itu ular yang menakutkan, rokok itu seperti cacing yang sangat kotor misalnya. Itulah afirmasi. Macam-macam. Atau mungkin kamu anak soleh, kamu harus patuhi orang tuamu. Terus diafirmasikan. Jadi yang mengukur baik buruknya itu adalah terapisnya. Ini baik untuk si klien. Bukan si klien itu yang disadarkan. Bukan bawah sadar, ya. Islam itu selalu mengajarkan kesadaran. Sadar. Lakukan segala sesuatu dengan sadar. Ya. Ketika kita mau sholat, wajib wudhu, wudhunya tidak sempurna, sholatnya bisa saja tidak diterima. Allahu a'lam, ya kan? Karena kadang-kadang ada orang yang berhadas karena darurat, ya, dia nggak bisa
toharoh ya dia sholat bahkan dengan berkedip mata saja, hanya dengan isyarat. Itu urusan Allah untuk menerima atau tidaknya. Tetapi secara umum sholat untuk kita semua itu wajib wudhu. Dan ketika wudhu itu pun dilakukan dengan kesadaran. Anak kecil tidak wajib sholat, tapi diajari sholat. Sampai kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan, tetapi orang tuanya wajib menerangkan sholat itu apa, bagaimana, Allah itu seperti apa, Allah itu perannya bagaimana apa di dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika anak itu sudah balik, nah, ya kan, sudah dikenai kewajiban hukum apa tentang aturan main tentang dosa dan pahala dikenakan. Itu semua dengan kesadaran, bukan sesuatu yang bawah sadar. Kita ngantuk sekali, ya tidur dulu sebentar, mungkin kita tidurnya sekali karena memang amat sangat lelah. Kemudian tidur sebentar, itu pun dengan mohon izin, ya Allah, saya mau istirahat sebentar, ya Allah, izinkan istirahat sebentar. Tidur nyenyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Kan izin mau tidur, ya, izin tidur. Karena ketika tidur itu bisa saja kita betul-betul sangat tenggelam, ya, sangat tenggelam, nyenyak sekali. Dan itu memang bisa dikuasai makhluk lain kalau tidak terjaga, ya. Seperti itu. Kemudian ketika tidur nyenyak pun kadang-kadang kita juga mungkin melakukan hal-hal yang tidak disadari tadi, ya. Tapi bukan alam ketidaksadaran atau alam bawah sadar, itu memang karunia Allah juga. Manusia nggak tidur, wow, kacau balau kehidupannya. Nah, maka kita minta izin, minta perlindungan kepada Allah. Dan ketika kita bangun pun kita bersyukur sekali dibangunkan dan hidup kembali. Nah, itu sadar. Kemudian segera ambil air wudhu dan kemudian sholat. Kan seperti itu. Tapi kalau itu subuh, betul-betul ada batas waktunya. Ketika sudah jelas waktunya pendek, kita nekat tidur, ya namanya tidak iman taat, kan? Tetap dengan kesadaran. Tidak sadar, tidak mumayyiz, tidak balik, tidak menggunakan akal, ya, tidak dengan seluruh niat dan motivasi atau nawaitu, tidak seluruh azam kita ekspresikan, ya, melakukan ibadah-ibadah itu bisa jadi membuat kita justru bosan. Ngopo to iki gitu. Jadi kemudian malah sholat. Seperti itu. Baik. Jadi pada intinya itu kita harus dalam keadaan sadar gitu ya, Bu. Semuanya. Iya. Dalam melakukan apapun itu, tindakan apapun yang dilakukan itu. pun. Iya. Baik. Jadi jangan biarkan orang mengafirmasi kita, jangan. Baik, Masya Allah. Mungkin di sini satu pertanyaan lagi ya, Bu ya. Kita kembali lagi ke Tibun Nabawi. Di sini ada yang bertanya dari Pak Budi. Assalamualaikum, izin bertanya. Indikasi sakitnya seseorang itu psikosomatik itu apa ya, Bu? Bagaimana solusi atau obatnya? Mohon jika ada diulangi. Indikasi sakitnya seseorang itu psikosomatis apa ya, Bu? Jadi mungkin yang maksudnya yang tanya siapa? Ada yang dari Pak Budi. Pak Budinya ikut dari awal atau belakangan? Ya, sepertinya baru bergabung mungkin, Bu. Nah, itu. Jadi paradigmanya masih paradigma kata-kata psikosomatik dari psikologi konvensional. Ya, kalau masih konvensional, ya baca saja di
Halodoc itu ada jawabannya, tapi itu bukan terapi nabawi, tidak Islamic worldview ya, seperti itu Pak Budi. Pak Budi nanti minta bagaimana ikut lagi atau bagaimana supaya lebih paham ya. Memang rugi kalau tidak dari awal, ini kan masalah landasan ya, landasan sangat mendasar bagi para pengamal terapi nabawi. Jangan terhasut, jangan langsung menerima begitu saja semua istilah dan teori-teori dari Barat. Perlu menggunakan Islamic worldview. Kalau di dalam Islamic worldview, semua masalah adalah psikosomatik. Ya, ketika kita lapar itu sakit apa enggak, Mbak Opi? Lapar itu sakit enggak? Iya benar Bu. Iya toh, lapar saja. Tiap hari kita lapar, kita makan 3 kali, 2 kali ya. Nah, ketika kita lapar itu di situ ada aspek spiritual agama tidak. Di situ ada aspek jasmani rohani atau tidak. Ya, puasa kan kita lapar. Lapar yang bagaimana? Apakah di situ hanya fisikal saja? Tidak. Ada Kemudian gitu ketika ya, lapar, ketika lapar, hormon-hormon kita berubah apa tidak? Ya, hormonal, sistem pencernaan, sistem indera kita, kemudian ya toh melihat ketela pohon ketika biasa-biasa saja lah, cuma telo ya kan, bukan Pizza Hut. Tapi coba kalau lagi lapar, telo pun berasa seperti luar biasa kan gitu. Nikmat sekali itu ya, Bu. Nikmat sekali. Nah, tapi laparnya menjadi nikmat sekali ketika bermakna sekali sebagai ibadah, ketika itu puasa. Nah, itu kan niatnya apa? Dengan kesadaran, bukan lapar karena kelaparan, kan gitu. Lapar, lapar yang disadari, diniati ibadah. Lillah, makannya pun pakai Bismillahirrahmanirrahim, pakai Alhamdulillah, kan luas sekali. Jadi semua hal itu pasti psiko dan soma, tapi bukan psikosomatis seperti penjelasan psikolog konvensional seperti itu ya. Saya kira demikian. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah, sepertinya banyak ilmu baru yang masuk pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Berhubung waktunya juga sudah melebihi waktu kita, Bu, mohon maaf. Mungkin tadi karena mulainya juga agak terlambat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aang, Ibu Dr. Retno Anggraini yang telah membersamai kita semua pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya, terutama para terapis-terapis Tibun Nabawi. Jadi di sini kita insya Allah akan senantiasa untuk bisa upgrade ilmu kembali. Jadi kita melakukan segala sesuatu, terutama untuk pasien kita itu tidak asal-asalan, Bu. Kita harus cari tahu dulu sejarahnya. Ya, benar sekali. Harus sadar, kita sendiri harus sadar apa yang kita lakukan, terutama tindakan-tindakan yang kita berikan kepada pasien yang sudah percaya anggapannya dengan kita sebagai terapisnya gitu ya, Bu Aang. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Aang. Sami-sami. Saya juga berterima kasih dan minta maaf ya. Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang ke-6 ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan masuk ke sesi yang terakhir, ke-7 dan juga ke-8 untuk kuliah Tibun Nabawi. Ya, Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada yang ingin bertanya kembali, mungkin nanti bisa disampaikan oleh panitia Bu, biar dijawab melalui WA saja karena waktunya tidak cukup.
Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Opi di sini mewakili panitia. Mohon maaf apabila pada hari ini terdapat beberapa kekurangan dalam teknik pelaksanaan, dan insya Allah semoga kedepannya dapat lebih baik lagi ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak Ibu sekalian.